Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan setiap urusan-urusan kita diberkahi oleh Allah taala. Semoga di sisa-sisa usia kita Allah menjadikan al-barakatu wal afiyah, keberkahan dan keselamatan selalu Allah taala limpahkan kepada kita, keluarga kita dan anak-anak keturunan kita. Amin Allahumma amin. Kenapa al-barakah atau keberkahan itu wajib hal yang kita harapkan datang di sisa-sisa kehidupan kita? Miknya kenapa nih ya? Suara miknya putus-putus. Ini ya kayaknya. Keluar jelas. Kenapa barokah merupakan poin penting bagi kita yang sudah diangkat derajatnya menjadi seorang muslim dan insya Allah mukmin? Karena makna barakah atau al-barakatu adalah ziyadatut ta'ati wal khairat, bertambahnya ketaatan-ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau seorang hamba di antara kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah berada di dalam kebaikan, maka yang diharapkan adalah ketaatan dan kebaikan selalu ada hingga akhir hayatnya. Maka kenapa barakah ini sangat penting, sehingga tadi Ustadz Heri juga mengucapkan barakah berapa kali begitu. Karena barakah ini melebihi yang lainnya. Ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah tapi tidak diberi barakah. Artinya tidak ada kerinduan, tidak ada keinginan yang sangat kuat untuk dia berada di dalam ketaatan. Dan kalau urusan seorang hamba barakah, maka pintu-pintu kebaikan itu akan dibuka oleh Allah Ta'ala tanpa dia minta. Dan yang luar biasa, kalau Allah Ta'ala sudah mencintai seorang hamba, dari buka mata sampai menutup mata setiap harinya, maka pintu-pintu kebaikan itu akan Allah Ta'ala bentangkan pada dirinya. Tidak perlu dia niatkan, tidak perlu dia rencanakan atau dia minta, maka seluruh kebaikan itu akan menanti dirinya. Sedangkan kita yang di sini, setiap kita itu masih butuh kebaikan. Setiap kita ini masih butuh berencana melakukan kebaikan. Setiap kita ini masih butuh untuk dibukakan pintu-pintu kebaikan. Itu menunjukkan bahwasannya diri kita, urusan kita dan seluruh usia kita belum berada dalam barakah. Dan ciri-ciri barakah Allah Ta'ala berikan pada diri seorang hamba ketika seorang hamba itu telah menjadi kekasih Allah. Semoga sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua telah menjadi hamba yang diberkahi oleh Allah dan diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, di waktu yang tidak banyak ini, kurang lebih hanya setengah jam, mudah-mudahan walaupun hanya setengah jam, Allah Ta'ala menjadikan kajian ini menjadi saksi besok di yaumul akhir, kita berada di dalam ketaatan. Dan semoga ini satu di antara jalan kita dimasukkan surga Allah tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Jamaah, kita lanjutkan kembali pembahasan Asyru Qawaid
fi tazkiyatin nafsi. 10 kaidah atau 10 tips dalam membersihkan jiwa. Di pertemuan terakhir kami sudah menyampaikan jamaah. Kita ini lemah. Kita lemah enggak? Lemah boten? Iya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itulah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 28. Dan Allah menciptakan manusia itu lemah. Lemahnya kita apa? Jiwa kita lemah. Rata-rata di antara kita itu jiwanya lemah. Kecuali yang dijaga oleh Allah. Dan saya sudah katakan, kalau manusia itu dihadapkan dengan 2 hal yang paling berat dalam kehidupannya, pasti banyak yang jatuh. Pasti banyak yang jatuh. Maka Allah Ta'ala ingatkan di dalam surah Al-Anfal ayat 27 dan 28. Inilah yang paling memberatkan bagi orang mukmin. Inilah yang menjadikan jiwa seorang hamba itu banyak yang jatuh. Inilah menjadikan seorang hamba itu jiwanya kotor, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Padahal hampir setiap saat kita berkhianat kepada Allah. Betul apa tidak? Ngaku. Ngaku nopo botan. Yang aku semoga diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya. Tiap hari hampir setiap saat kita berkhianat kepada Allah. Apa khianatnya? Lupa sama Allah, bermaksiat kepada Allah. Banyak ini manusia berkhianat kepada Rasul. Katanya cinta sama nabinya, tapi menyelisihi nabinya. Katanya cinta sama nabinya, tapi akhlaknya tidak meniru nabi. Katanya cinta sama nabinya, tapi nabi tidak pernah dia tiru dan contoh dalam doa. Nabi itu selalu mendoakan seluruhnya jamaah. Bahkan orang yang membencinya saja didoakan Nabi SAW. Kita belum. Kemudian watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu berkhianat kepada amanah-amanah yang kuberikan kepada kalian wa antum ta'lamun, kata Allah. Sedangkan kamu tahu, kamu tuh khianat. Apa khianat kita? Khianat kita tuh paling berat, paling besar tuh ya pada 2 hal. Ini yang paling berat, jiwa kita lemah dalam 2 hal ini. Maka di ayat berikutnya Allah Ta'ala katakan wa'lamu, dan ketahuilah wahai orang mukmin, annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya di dalam harta yang kutitipkan kepada engkau dan anak-anak yang kuberikan kepada engkau sebagai titipan itu ujian. Laras napa boten? Siapa di antara kita yang jiwanya kuat kalau di depan mata itu harta melimpah ruah? Belum tentu ada yang selamat nih. Termasuk orang yang ngomong ini. Semoga kita dijaga sama Allah. Kalau seorang di antara kita berbicara secara general ya, secara umum, tidak laki, tidak perempuan. Terutama wanita, kalau untuk urusan harta itu paling cepat lemah hatinya. Kemudian anak-anak. Tidak sedikit orang tua itu kalah sama anaknya. Laras napa boten? Laras napa boten? Kalah. Harusnya yang mola anak itu kita terpola anak. Tanpa sadar. Anak kalau nggak dituruti keinginannya gadget, nesu, dibelikan. Ya. Ya itu kelihatan itu. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang sangat besar. Artinya jamaah, ini jiwa kita lemah. Maka supaya kita tidak terjatuh di dalam hal-hal yang demikian, supaya kita tidak berkhianat terhadap amanah yang Allah Ta'ala berikan, dan lebih jauh dari itu, naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik, kita butuh ini, jiwa kita ini diselamatkan oleh Allah. Maka di poin yang kedua, di kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah, di kaidah yang kedua Syekh Abdul Razak hafizallahu taala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Beliau akan mengajarkan kepada kita supaya jiwa ini tidak cenderung jatuh, dan dalam jatuhnya kita butuh melakukan kaidah yang kedua ini. Maaf jamaah. Setiap kita ini pasti pernah futur ya. Pernah atau sering? Pernah atau sering? Tahu futur? Futur tahu? Apa itu? Saudaranya Pak Fatur. Pak Futur apa? Lemah imannya. Malas beribadah. Leres nopo boten? Saya ulangin nggih. Saya pernah bertanya ini sebulan yang lalu yang Anda lupa itu loh.
Misalkan ada seorang hamba di antara kita, ibadahnya ajek, sholat di masjid, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, ngaten nggih, tilawatil Quran, misalnya kan ngaten, ibadahnya ajek aja. Pertanyaannya muncul, kira-kira imannya bertambah, flat atau turun? Nih barisan sini. Saya mau tanya, kalau ibadahnya seorang hamba itu ajek, gak ada yang kurang, gak ada yang nambah. Kira-kira imannya nambah, flat atau ajek atau turun? Ya ditanya sini. Kok jawabnya yang sana? Apa Pak? Hah? Hah? Turun. Yang di sini? Hah? Ajak? Flat? Flat. Yang di sana Bu? Turun. Yang di situ? Naik. Nah ini ulama khilafiyah berarti. Ini berarti ulama khilafiyah ini. Saya kasih tahu ya jamaah. Tidak ada manusia itu imannya yang flat itu nggak ada. Iman yang flat itu mirip malaikat. Karena para ulama mengatakan al-imanu huwa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ati wa yanqusu bi ma'siyah. Iman itu ucapan dan perbuatan, dia bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan, berkurang karena maksiat. Dan kalau dibilang tadi misalnya imannya flat itu nggak mungkin. Karena yang flat itu hanya keimanannya para malaikat. Karena nggak dikasih nafsu dan bermaksiat. Dan kalau bertambah juga nggak mungkin. Karena iman yang bertambah hanya milik para rasul. Jadi kalau kita tiap hari ibadahnya flat, waktu di masjid nggak ada kurang, nggak ada nambah, cenderung turun. Kalau udah imannya turun, hatinya pasti mulai kotor. Minimal suudzon memenuhi jiwanya. Minimal nanti sudah merendahkan saudaranya. Minimal dia sudah ujub, kita sudah bahas itu, melalui merasa lebih baik. Itu ajak aja begitu tuh. Makanya gak enak banget kalau lagi futur jamaah. Bagi yang fokus terhadap amal hati. Tapi kalau yang fokus terhadap amal jasad itu gak ambil pusing. Yang penting saya masih sholat di masjid. Orang memandang saya orang yang solih gitu. Kita udah bahas jamaah. Ulama sepakat. Allah itu nggak butuh. Allah itu nggak peduli dengan amal-amal jasad kita. Yang Allah Ta'ala fokuskan dan pedulikan nih. Jadi kalau orang lain menganggap kita lemah, remeh, temeh. Dianggap kita ini sampah. EGP ya. Emang gua pikirin. Gitu. Dan saya katakan kemarin. Kalau kita semua masih menganggap pujian orang itu kita tunggu-tunggu. Cacian makian orang itu kita tersinggung karena disenggol Siti. Itu hatinya masih kotor. Faham Gi? Ngertos? Lanjut. Yang ngantuk baca doa. Bismika Allahumma. Nah, turu kabeh tak tinggal mulih loh ini. Maka jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ini fokus nih tiap bangun tidur mau tidur. Ya Allah ini iman hamba ini gimana ya hari ini kondisinya. Banyak di antara kita yang gak begitu. Kita itu lebih memperhatikan batu ininya habis. Betul gak? Betul apa enggak? Kemana-mana bawa itu power bank, charger. Sibuk kalau ini sudah mau habis. Tapi kalau iman merosot turun, tidak pernah sibuk. Itu hatinya berarti kotor. Lanjut. Hatta seorang ustaz. Jangan nyaman, ini nasihat buat diri saya kami pribadi ya. Jangan merasa nyaman. Karena ustaz sering ngasih nasihat, gak turun tuh imannya. Bisa jadi sebagai murid lebih terjaga imannya dibandingkan seorang guru. Nas'alullah salama wal afiyah. Amin Allahumma. Amin. Maka kita butuh di poin kedua ini. Apa poin kedua kata Syekh Abdul Razak? Ad-du'a'u miftahu zakatin nufusi. Doa merupakan kunci dari pembersih jiwa. Jadi kalau poin pertama dulu adalah tauhid. Yang kedua adalah berdoa
merupakan sumber yang kedua, kunci pembersih jiwa. Maka jamaah, semakin sedikit kita berdoa kepada Allah, semakin sedikit kita berzikir kepada Allah, semakin kotor hatinya. Wong doa kita saja dipanjatkan tiap hari ya urung tentu diterima. Laras napa boten? Laras napa boten? Tuh ada satu hadis tuh dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Nabi itu pernah menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan sangat jauh. Jenengan sering dengar hadis ini kok. Ya, compang-camping, penuh debu, kusut rambutnya, compang-camping pakaiannya, penuh debu. Lalu dia menengadahkan selalu tangannya ke atas langit seraya berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Apa kata Nabi? "Wa mat'amuhu haramun." Makanannya dari yang haram. "Wa mashrabuhu haramun." Minumannya dari yang haram. "Wa malbasuhu haramun." Pakaiannya, kendaraannya, semuanya dari yang haram. "Wa ghudhiya bil haram." Diperoleh pun dari yang haram. Lalu Nabi menutup hadis itu. Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis ini kata para ulama termasuk Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah hadis ini. Yang dikatakan laki-laki yang perjalanan jauh, compang-camping itu penampilannya penuh debu itu bukan dia safar kayak saya dari Semarang ke sini. Yang dimaksud di sini adalah ini laki-laki seumur hidupnya melakukan ketaatan, ibadah. Sampai tidak memperdulikan penampilannya. Dia terus beribadah, terus meminta kepada Allah. Tapi doanya nggak pernah dikabulkan. Kenapa? Makanannya dari yang haram. Minumannya dari yang haram. Pakaiannya, kendaraannya, sendalnya, rumahnya dari yang haram. Dan diperoleh pun dengan cara yang haram. Allah nggak terima jamaah. Kalau bahasa saya, Hatta sampai menangis darah itu di depan Ka'bah, di dalam Ijri Ismail, nggak akan diterima ibadahnya, bahkan doanya nggak akan dikabulkan. Yang sudah sedemikian saja belum tentu diterima. Lalu bagaimana kemudian kita yang berdoanya saja masih malas-malesan, ketemu Allah kalau pas ada masalah, pas lagi pelik, nangis-nangis, bagus sih datang sama Allah. Tapi ketika bahagia, kemana kita? Ketika lapang, di mana diri kita? Padahal jamaah, Syekh Abdul Razak hafizullahu ta'ala menukil di poin kedua ini, di kaidah kedua ini langsung kepada satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Shahihul Jami'. Apa kata Nabi SAW? Laisa syai'un akrama 'ala Allah Ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Jadi di sisi Allah yang paling mulia memiliki kedudukan tinggi adalah doa. Lah kita ini rata-rata nyun sewu yang beribadah baru zohirnya doang. Laras napa boten? Laras napa boten? Ya kenyataan kok prakteknya. Coba siapa di antara kita yang bangun tidur itu langsung baca doa? Rata-rata kita mau tidur megang handphone, bangun tidur megang handphone. Betul apa tidak? Ngaku napa boten? Apalagi bunyi ting. Nah, gitu. Sebelah kanan mushaf, sebelah kiri handphone. Pas mau megang mushaf, handphonenya bunyi ting. Yang dipegang yang mana? Yang ngaku semoga diampuni dosanya oleh Allah. Diangkat derajatnya. Ayo ngaku yang dipegang yang mana? Alhamdulillah ngaku semua. Udah selesai kajiannya, mulai wae aku yo. Lanjut. Iya, itu kenyataan kok. Kita yang sudah lancar baca Quran, rata-rata yang sudah lancar bahkan mahir. Lisannya terus berucap, matanya terus melihat di mushaf. Tapi hati pikirannya traveling tak kemana-mana ketika baca Quran. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Makanya masih mending tuh yang baca Qurannya belegak-beleguk. Fokus dengan bacaan.
lebih baik dia. Tapi ada yang lebih parah, sudah tidak lancar, pikiran hatinya traveling tak kemana-mana. Lebih parah ini. Ya. Berarti kan kita ibadahnya masih jasad rata-rata. Betul? Betul apa tidak? Iya. Gak ada ruhnya ibadah kita ini. Dihiasi dengan jubah kayak gini. Ya. Pakai sorban pula. Ya kan? Kurang dowo panjang jenggote misalnya. Bahkan mungkin menampakkan kesolehan dengan pakai sorban, dengan megang tasbih. Itu penampilan jamaah, bukan saya menghina ya. Saya juga suka pakai jubah, saya juga suka pakai sarung. Tapi bukan ini yang Allah Ta'ala lihat. Tapi juga jangan gak sopan masa datang ke sini pakai sarung sama baju kaos oblong. Ya kan gak bagus juga ya. Faham jamaah? Maka Nabi mengatakan gak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain doa. Tadi loh buka mata, apa yang kita ucapkan? Masuk kamar mandi, berapa orang yang ajak baca doa masuk kamar mandi? Ustadz keluar masuk kamar mandi baca doa, tetap masuk baca doa. Berapa orang di antara kita itu yang nyuwun sewu nggih? Lepas pakaian baca doa, mengenakan pakaian baca doa, bercermin, apalagi ibu-ibu habis di facial, apalagi Bu? Di setrika wajahnya pakai merek Maspion, Toshiba, Panasonic gitu. Ya Allah sudah kenceng, mana baca doa? Apalagi anak-anak ini sudah sisiran, gak baca doa. Ngaku saja, ngaku botan. Betul apa tidak? Masuk masjid, udah kebiasaan ke masjid, jarang itu perhatikan adab. Itu menunjukkan memang hati kita itu ya demikian. Kalau orang hatinya bersih, kebutuhan dia terhadap doa itu melebihi segala-galanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama termasuk Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fad-du'a'u min afdhalil ibadati indallahi azza wa jalla." Ketahuilah, doa itu merupakan seutama-utama ibadah di sisi Allah. Kenapa? Satu, li'anna fihi idharan lil ajazi. Sesungguhnya ibadah itu menampakkan dirinya itu lemah. Orang kalau banyak doa berarti lemah. Wal iftiqar, orang itu sangat miskin, fakir. Watadallul, orang itu menunjukkan hina. Wal inkisar, orang itu merasa kurang. Jadi kalau orang banyak doa karena dia merasa lemah, merasa sangat miskin, merasa sangat hina, merasa sangat kurang. Berarti sebaliknya, semakin sedikit seorang hamba berdoa, berarti dia merasa kuat, merasa sugih, merasa jaya, merasa tidak memiliki kekurangan. Dan orang yang dia berdoa berarti menampakkan apa? Wal i'tirafu bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Karena dia mengenali Allah lah yang maha memberikan kekuatan dan kemampuan. Jadi kalau orang yang banyak doa berarti dia di titik nol. Kita ini nggak sadar, semua kita nih loh. Merasa sudah melakukan banyak hal, sudah merasa di titik tertentu, sudah di level tertentu. Padahal kita semua masih nol. Kalau dalam urusan doa. Coba siapa yang tadi pagi selesai zikir paginya? Istighfar 100 kali, tasbih, tahmid 100 kali. Tahlilnya 100 kali. Sholawatnya udah berapa? Dengan megang gadgetnya udah berapa banyak? Tanya sama diri, nggak usah lihat orang lain, ya kan? Betul apa enggak? Berarti diri kita belum merasa lemah, belum merasa fakir, belum merasa hina, belum merasa kurang, dan bahkan kita belum mengenali Allah lah pemilik kekuatan dan segala-galanya, dan yang mencukupkan segala-galanya. Itu diri kita. Maka wajar sambil tambah hari, tambah turun imannya tanpa disadari. Laras napa boten? Laras napa boten? Apalagi sudah merasa, oh saya yang paling alim di sini. Hah? Wassalam sudah itu dah. Wassalam sudah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dengar ini, ada seorang ulama.
bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dia memberi nasihat kepada Abi Al-Qasim Al-Maghribi. Dia mengatakan, ad-du'a'u miftahu kullu khair. Ad-du'a'u miftahu kullu khair. Doa itu merupakan kunci dari segala kebaikan. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin berpesan pada kesempatan. Kita tahulah dalil ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan niscaya aku akan mengabulkan. Tuh di dalam surah Al-Baqarah tuh posisi ayatnya lembar sebelah kiri paling bawah. Ya. Allah mengatakan di ayat 286 itu loh. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau Muhammad, katakan aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an, aku akan kabulkan setiap doa apabila kau meminta. Kita tahu ayat ini. Ramadan dibaca. Ustadz, imam, khotib semua menyampaikan. Tapi prakteknya masih di titik yang sama. Laras napa boten? Berapa orang di antara kita ketika habis baca Quran tutup dengan doa kafaratul majelis. Karena sunahnya sahabat habis membaca Al-Quran itu bukan sadaqallahul azim ya. Walaupun tidak kita katakan salah. Sunahnya sahabat adalah kafaratul majelis. Berapa banyak di antara kita? Minimal istighfar. Lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Jamaah. Ini waktu kita nggak cukup banyak ya. Tinggal 5 menit. Gak usah liatin jam, ustadznya sudah tahu waktunya. Ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Turmidzi. 2 riwayat jamaah. Sama-sama dari Imam Turmidzi, hadisnya hasan. Yang pertama, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Riwayat yang satunya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Apa makna hadis ini? Makna hadis ini semua ibadah kita itu utamanya adalah doa. Sholat kita isinya doa. Betul apa tidak? Doa enggak sholat kita isinya? Puasa kita apalagi puasa dari sebelum sahur sampai mau tidur isinya doa. Haji apalagi? Hanya satu ibadah loh jamaah. Yang dia tidak perlu kita meminta kepada Allah. Isinya adalah doa. Apa itu? Zakat dan sodako. Satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Yang tidak perlu meminta. Kontennya adalah doa adalah zakat dan sodako. Kok bisa Ustadz? Buka aja surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan khudz min amwalihim sodaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebagian harta mereka wahai Muhammad. Untuk mereka sodakohkan. Sodakoh itu yang wajib zakat. Yang sunnah ya sodakoh. Ngapain? Apa fungsinya sodakoh dan zakat? Bukan nambah harta. Tapi 2 hal ini. Tutahhirum wa tuzakkihim biha. Supaya membersihkan harta-harta mereka. Dari yang haram. Dari yang syubhat. Supaya menjauhkan harta mereka dari balak dan musibah. Wa tuzakkihim biha. Dan membersihkan hati mereka dari dosa dan rasa bakhil. Berarti zakat dan sedekah isinya doa. Apalagi haji. Jadi semua ibadah kita doa. Termasuk nih baktinya seorang anak kepada orang tua. Itu doa. Hanya selain menuntut ilmu ya. Selain menuntut ilmu seperti sore hari ini. Yang kedua berbakti kepada orang tua. Itu menjadikan setiap detiknya rontok dosa-dosa kita. Allah memberikan cinta sama kita. Tanpa kita minta. Baktinya seorang guru, murid kepada guru. Isinya doa. Hampir semua ibadah isinya doa. Tetapi kita nggak paham akan masalah ini. Dan saya tutup dengan ungkapan seorang sahabat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata. Inni la ahmilu hammal ijabah. Walakin hammad du'a. Fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Apa kata beliau? Sesungguhnya aku itu tidak mengkhawatirkan terkabulnya doa-doaku. Akan tetapi yang aku inginkan adalah untuk selalu berdoa.
Jadi Umar bin Khattab itu nggak khawatir doanya itu dikabul atau tidak, nggak khawatir kata dia. Yang dia khawatirkan walakin hamad doa. Yang aku khawatirkan adalah aku ingin berdoa. Faida ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Karena apabila aku diberi ilham sama Allah, diberi kesempatan oleh Allah, diberi selalu kesempatan untuk berdoa kepada Allah, ketahuilah bersama doa yang kau panjatkan pasti ada keterkabulan. Kalau kita enggak jamaah, fokus kita itu terkabulnya doa, bukan seringnya bisa berdoa. Jadi harusnya kita semua, saya khususnya, yang kita harapkan tuh bukan terkabulnya doa-doa kita, tapi untuk selalu meminta kepada Allah, itu yang lebih penting jemaah. Faham gak maksudnya gak? Faham gak? Kalau kita kan fokusnya, ya Allah doa saya kok belum kabul. Justru ketika dia berdoa itu yang lebih utama dibandingkan dikabulkannya doa. Faham? Maka doa apa yang harus kita panjatkan? Waktunya nggak cukup ini jamaah. Kalau Qur'annya jangan absen itu surah Ali Imran ayat 8 ya. Kita sudah hafal kok doa ini. Tafsirnya nggak bisa saya jelaskan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami setelah kau semai keimanan dan hidayah di dalamnya. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, cinta-Mu. Karena engkaulah sebaik-baik pemberi karunia. Kemudian hadisnya, semoga sudah ada yang hafal di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahihul Muslim. Apa bunyi doanya? Ini adalah doa yang dipanjatkan Nabi. Coba bayangkan jemaah. Nabi yang maksum, kekasih Allah loh. Duduknya sangat dekat dengan Allah Ta'ala nanti di arsy-Nya sana di Jannatul Firdaus Al-A'la. Itu aja gak pernah absen doa tadi dan doa berikut ini. Apa doanya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Duhai Allah, ati nafsi taqwaha. Datangkanlah kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha, dan pembersihnya ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha. Engkaulah pemimpinnya. Wa maulaha. Dan engkaulah pelindungnya. Nabi saja minta. Kita enggak. Alim enggak. Nabi apalagi. Apa mana Rasul. Terus doa lagi Nabi apa? Doanya juga Anda hafal tapi jarang minta. Allahumma ya muqallibal qulub. Tsabbit qalbi ala dinik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini Nabi enggak pernah absen. Kita absen. Duhai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, kuatkanlah hatiku di atas agama Engkau. Wahai Allah yang selalu memalingkan hati, palingkanlah hati di atas ketaatan kepada Engkau. Jarang kita minta. Yang diminta apa? Ya Allah hutangku akeh ya Allah. Ya Allah anakku ya Allah pinterkan ya Allah. Leres napa boten? Leres napa boten? Ya, jadi kalau mau hatinya bersih, mau seusaha semaksimal apapun, nih santri-santri baca Quran, saya baca Quran, baca hadis, ngajar, belajar. Kalau ndak berdoa juga percuma. Ngaten nggih Pak Bung nggih. Apa bisa kita menjaga hati kita walaupun kita memiliki harta yang banyak? Bisa nggak membeli keimanan agar istiqomah dengan harta kita? Enggak. Tapi rata-rata kita kalau di pagi hari gimana? Sholat duhanya jangan tinggal. Sodakonya jangan tinggal. Supaya hartanya barokah dan tambah banyak warungnya laris. Laris napa boten? Begitu nggak kita masih? Tapi kita tidak meminta kepada Allah. Ya Allah bagaimana hari ini hati saya nggak turun keimanannya. Bagaimana hati hari ini saya imannya nambah. Ketaatannya nambah. Enggak. Selalu kita menukar ibadah kita dengan dunia yang hina ini jamaah. Selalu wis ngaku aja wis. Betul enggak?
Duhanya jangan tinggal 4 rakaat. Duhai Allah, apabila rezekiku masih di atas langit, turunkan dengan segera. Mintanya kui gen warungnya laris. Berarti hatinya isinya apa? Dunia kan? Kenapa nggak minta dikuatkan hatinya dan tambah keimanannya? Nyun sewu nggih jamaah. Sudahi menuntut ilmu yang hanya ingin mendapatkan dunia. Nggak lama kita di sini jamaah. Saya tutup ya. Kita paling lama cuma 70 tahun di sini. Di alam barzah itu lebih lama. Masa kita tukar dengan waktu 70 tahun dengan ratusan tahun di alam barzah. Apalagi ketika berdiri di padang mahsyar. Sebodoh-bodohnya manusia itu yang ingin hidup bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Jangan mau tukar ibadah kita dengan dunia jemaah. Tukarlah ibadah kita dengan tambahan iman dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Gak cukup waktu kami membaca semua tulisan Syekh Abdul Razak. Waktu kita gak cukup karena kita terbatas dengan waktu. Dan kita tutup dengan berdoa. Semoga Allah Jalla wa'ala membersihkan hati kita yang kotor. Selalu memberikan hidayah wal afiyah agar kita terus berdoa dan berzikir kepadanya. Dan semoga Allah menjadikan sebaik-baik usia adalah senantiasa mengingat dan memohon kepada Allah. Masing-masing beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, ya Ghafurur Rahim, bi asma'ikal husna. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تذق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن عبادك الصابرين ومن عبادك المتقين. اللهم بارك لنا في رزقنا وبارك لنا في أمرنا وبارك لنا في أهلنا. اللهم يسر لنا كل اليسير أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب وما قرب إليها من قول أو عمل. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل دعاءنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والآخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.